Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, Rob yang tidak hanya melihat apa yang tampak oleh mata manusia, tetapi menembus hingga ke relung hati yang paling dalam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang seluruh hidupnya adalah persembahan murni kepada Allah tanpa berharap tepuk tangan dunia. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, ada ketakutan yang seharusnya membuat dada kita sesak setiap kali selesai beramal. Bukan takut tidak dipuji, tapi takut amal itu tidak diterima. Karena ternyata tidak semua amal yang terlihat besar di dunia ini akan bernilai di akhirat. Ada amal yang tampak bercahaya di mata manusia tetapi padam di hadapan Allah. Dan dari sinilah perjalanan renungan ini dimulai. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, bayangkan seseorang berdiri di hari kiamat membawa sholatnya, puasanya, sedekahnya, dan dakwahnya. Ia yakin selamat, ia merasa cukup, namun ternyata semua itu kosong. Allah Ta'ala berfirman dengan nada peringatan yang sangat dalam. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia, sementara mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 103-104. Ada orang yang merasa benar tetapi sebenarnya sedang menuju kebinasaan. Ibnu Katsir menjelaskan, mereka beramal tanpa ikhlas dan tanpa tuntunan, sehingga amalnya runtuh meski tampak megah. Dan dari sini kita mulai bertanya, apa yang membuat amal bisa sia-sia? Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, ria tidak selalu muncul dalam bentuk pamer besar. Kadang ia hadir hanya dengan rasa senang ketika dipuji atau kecewa saat tidak diperhatikan. Rasulullah SAW bersabda dengan nada peringatan yang sangat keras, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ria. Hadis riwayat Ahmad. Ria disebut syirik kecil karena hati membagi niatnya, sebagian untuk Allah, sebagian untuk manusia, dan Allah tidak menerima amal yang berbagi. Lalu dari ria, penyakit itu tidak berhenti. Ia berkembang menjadi sesuatu yang lebih halus. Jika ria butuh penonton, maka ujub tidak butuh siapapun. Cukup hati yang berkata, aku sudah lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang membinasakan, kikir yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan seseorang yang kagum pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Tabrani, hadis sahih. Ibnu Rajab menjelaskan, ujub memutus rasa butuh kepada Allah, dan saat itulah amal mulai mati. Dan ketika ujub tumbuh, lahirlah penyakit berikutnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, saat kita mulai membandingkan amal kita dengan dosa orang lain, saat itulah hati kita sedang tertipu. Allah Ta'ala berfirman, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Al-Quran Surah An-Najm ayat 32. Menurut Ibnu Katsir, hanya Allah yang berhak menilai kesucian hati. Ketika manusia mengklaimnya, maka ia telah merampas hak Allah. Dan dari sinilah amal mulai berubah fungsi, bukan lagi sebagai ibadah, tapi alat kebanggaan. Allah menggambarkan amal tanpa ikhlas dengan gambaran yang sangat mengerikan. Allah Ta'ala berfirman, dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan ia seperti debu yang berterbangan. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 23.
Artinya, ada amal tapi tidak bisa dikumpulkan, ada usaha tapi tidak bernilai. Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan, ria dan ujub tidak mengurangi pahala, tetapi menghapusnya dari akar. Dan ketika amal mulai terhapus, seringkali kita tidak sadar. Orang beriman sejati tidak pernah tenang dengan amalnya. Justru semakin banyak amal, semakin besar rasa takut. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang takut. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 60. Aisyah radhiyallahu anha berkata, mereka takut karena tidak tahu apakah amal itu diterima atau tidak. Jika hati sudah tidak takut, itu tanda bahaya berikutnya. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, ada hukuman yang tidak berupa musibah, tapi berupa pembiaran. Allah Ta'ala berfirman, kami biarkan mereka dalam kesesatan mereka. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 186. Ibnu Taimiyah menjelaskan, ketika Allah membiarkan seseorang terus beramal tanpa rasa takut dan tanpa taubat, itu bisa menjadi istidraj. Dan jika Allah sudah membiarkan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali kembali. Allah Ta'ala menutup pintu kebinasaan dengan satu jalan keselamatan. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, hendaklah ia beramal soleh dan tidak mempersekutukan seorang pun. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Dua syarat amal diterima, ikhlas dan sesuai sunnah. Rasulullah SAW bersabda, amal terbaik adalah yang paling tersembunyi, karena di sanalah keikhlasan diuji. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah, mungkin amal kita sedikit, mungkin sholat kita tidak panjang, tapi jangan biarkan amal itu mati karena hati yang rusak. Lebih baik amal kecil dengan hati yang takut daripada amal besar dengan hati yang merasa aman. Perhatikan hati kita dengan jujur, apakah amal itu bertambah semangat saat dipuji, namun melemah saat tidak diperhatikan? Jika iya, mungkin tanpa sadar pujian telah menjadi bahan bakar amal, bukan lagi ridho Allah. Rasulullah SAW bersabda dengan peringatan yang sangat dalam, barang siapa yang beramal karena ingin didengar manusia, maka Allah akan memperdengarkan aibnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, siapa yang menjadikan manusia sebagai tujuan, maka manusia pula yang akan Allah jadikan sebab kehinaannya. Amal yang bergantung pada pujian akan runtuh bersama hilangnya pujian itu. Dan dari sinilah hati mulai terjebak dalam kecanduan yang berbahaya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ria bukan hanya ingin dilihat, tapi takut tidak dianggap. Ketika hati mulai gelisah jika amal tidak diketahui orang lain, saat itulah amal sedang berjalan menuju kehancuran. Allah Ta'ala berfirman, mereka menyukai pujian manusia dan melupakan Allah. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 142. Para ulama tafsir menjelaskan, orang yang lupa bahwa Allah Maha melihat akan sibuk mencari pandangan manusia, dan ketika fokus itu berpindah, pahala pun ikut berpindah menuju ketiadaan. Lalu perlahan penyakit ini naik tingkat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, salah satu tanda ujub yang paling halus adalah merasa lebih baik karena amal, lalu secara perlahan merendahkan orang lain yang terlihat kurang taat. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu merendahkan satu kaum, boleh jadi mereka lebih baik daripada kamu. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Ibnu Katsir menjelaskan, bisa jadi orang yang kita pandang hina justru lebih ikhlas dan lebih dekat kepada Allah daripada kita yang sibuk menilai. Dan ketika hati sudah sibuk membandingkan, keikhlasan pun mulai terkikis. Saudaraku yang dirahmati Allah, amal yang benar melahirkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Jika setelah beramal kita merasa tinggi, mungkin ada yang salah pada niatnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Kesombongan yang dimaksud bukan hanya pada pakaian dan harta, tetapi kesombongan amal, merasa lebih dekat kepada Allah daripada orang lain. Dan kesombongan ini sering tersembunyi di balik istilah merasa paling benar. Ketika seseorang merasa dirinya selalu benar, ia akan berhenti memperbaiki diri. Padahal hati yang berhenti diperbaiki selalu menuju kematian. Allah Ta'ala berfirman, maka apakah orang yang hatinya telah dikunci Allah? Al-Quran Surah Muhammad ayat 16. Para ulama menjelaskan, hati dikunci ketika seseorang menolak nasihat dan merasa cukup dengan amalnya. Dan ketika nasihat sudah tidak masuk, hanya satu yang tersisa. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, orang yang ikhlas selalu sibuk menghisab diri, bukan menghitung amal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu amal kalian akan ditampakkan. Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 18. Tidak ada amal yang tersembunyi di hadapan Allah. Yang tersembunyi di dunia akan dibuka di akhirat, dan saat itulah penyesalan seringkali datang terlambat. Bayangkan seseorang yang berharap pahala tapi justru mendengar panggilan yang menghancurkan hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergilah kepada orang yang dulu kamu cari pujiannya. Hadis riwayat Muslim. Ini balasan ria. Allah tidak menzalimi karena sejak awal itu memang bukan untuk Allah sepenuhnya. Dan di titik inilah kita sadar bahwa amal bisa berubah menjadi penyesalan. Selama nafas masih berhembus, pintu taubat belum tertutup. Allah Ta'ala berfirman dengan penuh harap, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 70. Allah tidak hanya mengampuni, bahkan mengganti dosa dengan kebaikan bagi mereka yang kembali dengan hati yang jujur. Dan taubat itu dimulai dari satu hal, yaitu membenahi niat. Jangan kira niat cukup diperbaiki sekali, ia harus diperiksa setiap hari, bahkan setiap amal. Sufyan Ats-Tsauri berkata, tidak ada yang lebih berat aku obati daripada niatku sendiri. Ini bukan keluhan, tapi peringatan bagi kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amal yang tidak diketahui manusia seringkali lebih berat di timbangan Allah. Dan di sanalah keikhlasan diuji dengan jujur. Ketika seseorang terus beramal tapi tidak pernah merasa takut, itu bisa jadi tanda Allah sedang membiarkan. Allah Ta'ala berfirman, kami biarkan mereka tenggelam dalam kesesatan mereka. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 186. Ibnu Taimiyah menjelaskan, istidraj adalah ketika dosa dan penyakit hati dibiarkan tumbuh tanpa teguran, dan inilah yang paling menakutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam jasad ada segumpal daging. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika hati hidup dengan ikhlas, amal hidup. Jika hati mati oleh ria dan ujub, amal pun mati bersamanya. Maka fokus kita bukan memperbanyak amal semata, tetapi menghidupkan hati. Sebelum mata tertutup, sebelum kesempatan habis, selamatkan amalmu. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27. Takwa di sini bukan banyaknya amal, tapi bersihnya hati. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, mungkin sholat kita tidak panjang, mungkin sedekah kita tidak besar, tapi jangan biarkan amal itu mati sebelum sampai kepada Allah.
Lebih baik sedikit amal dengan hati yang gemetar daripada segunung amal dengan hati yang merasa aman. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jika amal kami kecil, besarkanlah niatnya dengan keikhlasan. Jika niat kami tercampur, bersihkanlah dengan rahmat-Mu. Jika Engkau jadikan amal kami debu yang berterbangan, hidupkan hati kami sebelum Engkau mematikan jasad kami. Terimalah kami sebagai hamba yang Engkau ridhoi, bukan sebagai hamba yang tertipu oleh amalnya sendiri. Amin, amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.